Dengan penuh ucapan syukur, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merayakan perayaan roti tidak beragi. Oleh karena itu, terimalah ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pada saat ini kami akan mendengar firman setelah kami memuji-muji dan meninggikan namamu. Urapi hambamu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hambamu. Berikan juga kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada saat ini kita merayakan perayaan roti tidak beragi. Oleh karena itu saya ucapkan Kak Sameak Yom Hamatsah 5782. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita diberi hikmat untuk dapat memahami banyak tentang firman Tuhan. Apa yang kita lakukan pada saat ini bukan merupakan sesuatu yang luar dari firman. Karena untuk kita merayakan hari raya roti tidak beragi, itu ada dasar firman-Nya. Dasarnya di dalam kitab Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-6. Dari Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh, di mana mereka membuang semua ragi yang ada di rumah mereka masing-masing. Selama 7 hari tidak boleh ada ragi. Dan apa yang dilakukan, termasuk yang kita lakukan hari ini, sebetulnya merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh sendiri, seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal 23 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation, yang berbunyi, berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan, seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita merayakan perayaan hari raya roti tidak beragi, menurut saudara aneh atau tidak? Tidak aneh saudara-saudara, walaupun tidak biasa dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya. Justru yang aneh adalah apa yang dilakukan oleh gereja-gereja pada umumnya, yang ada istilah Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Palem yang dilakukan sebelum Pesak atau Paskah. Semua istilah itu tidak pernah ada di dalam kitab suci, tetapi itu merupakan doktrin gereja atau ajaran gereja. Oleh karena itu saya ingin ingatkan bahwa perayaan pada hari ini yang kita lakukan untuk merayakan perayaan hari raya roti tidak beragi, itu ada dasar firman-Nya, bukan ngawur atau mengada-ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, dalam perayaan hari raya roti tidak beragi ini,
Firman Tuhan saya beri judul berjuang untuk hidup saleh. Terlebih dahulu saya ingin menyatukan persepsi kita tentang yang dimaksud dengan saleh. Apa yang dimaksud dengan saleh? Menurut etimologi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna. Yang pertama adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Jadi kalau kita melakukan perayaan roti tidak beragi, itu kita kembali kepada firman. Perayaan-perayaan yang semua berjumlah 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh yang sudah cukup lama dilupakan oleh umatnya, kita munculkan kembali. Karena itu nanti kita akan melakukan perjamuan roti tidak beragi. Dalam perjamuan roti tidak beragi, kita hanya memegang roti, tidak memegang air anggur. Kenapa? Nanti saya akan terangkan. Jadi yang pertama adalah saleh itu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, suci dan beriman. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita di akhir zaman menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa untuk hidup saleh harus berjuang? Tadi kan judulnya berjuang untuk hidup saleh. Artinya untuk hidup saleh kita perlu berjuang. Artinya ada satu usaha. Saya sampaikan ada beberapa hal, ada 4 hal. Yang pertama adalah karena manusia telah kekurangan kemuliaan Elohim, sehingga cenderung untuk melakukan dosa. Apa yang dilarang justru itu yang berusaha untuk dilakukan. Khususnya anak-anak muda yang katanya sedang mencari jati diri. Saya ingin ingatkan kepada kaum muda Gereja Pemulihan Firman, bukan hanya di Ambarawa, Gereja Surya Kebenaran, tetapi juga seluruh Gereja Pemulihan Firman yang ada, baik yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di Selangor, Malaysia. Kaum muda, dengar dengan baik, kalian bukan orang-orang yang sedang mencari jati diri, tetapi kaum muda yang sudah menemukan jati dirinya, yaitu sebagai milik Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMasyiah Beruah HaKodes. Manusia karena kekurangan kemuliaan Elohim, maka untuk berbuat saleh perlu ada perjuangan. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Dikatakan di situ semua orang sudah berbuat dosa. Kitab suci lebih lanjut katakan upah dosa ialah maut atau kematian. Jadi kalau ada di antara kita yang mengaku saya tidak berdosa, dia harus mampu membuktikan kalau dirinya tidak berdosa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Bapa Yahweh tidak berdosa. Tandanya apa? Tidak ada kematian. Tetapi ketika mereka melanggar firman, mereka lebih mendengar suara setan yang bermanifestasi di dalam tubuh ular. Mereka memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Karena kitab suci katakan pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi mereka rupanya tertipu oleh setan yang mengatakan, sebetulnya tidak masalah kalau kamu makan. Ini misalkan saya rekonstruksikan, saudara-saudara. Karena pada saat kamu memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, maka kamu akan seperti Elohim. Nah, perkataan kamu akan sama seperti Elohim ini membuat asumsi
Hawa khususnya yang berdialog dengan setan pada saat itu mulai menerawang jauh. Seperti apa kalau menjadi seperti Elohim itu? Tanpa dia sadari bahwa sebetulnya kalau mereka tidak memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, mereka sudah seperti Elohim. Di mana seperti Elohimnya? Mereka tidak memiliki batas usia. Elohim tidak punya batas usia karena dia dari kekal sampai kekal. Kalau Adam dan Hawa diciptakan, artinya dari ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Namun karena mereka terperdaya oleh ular, terperdaya oleh setan, maka mereka memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat. Maka apa yang Bapa Yahweh sampaikan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi banyak orang salah pengertian dengan mengatakan bahwa kitabmu salah. Karena ternyata ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat, mereka tidak mati itu. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima, dengan jelas dikatakan bahwa umur Adam 930 tahun. Lah kok umurnya bahkan sampai 930 tahun Pak, tidak mati. Lalu banyaklah pendeta yang mengatakan, oh memang dia tidak mati, tetapi rohnya yang mati. Rohaninya yang mati. Saya katakan itu jawaban salah. Karena kalau orang rohnya mati, berarti tubuhnya akan mati. Karena manusia bisa hidup karena ada hembusan roh Elohim. Tetapi kitab suci katakan bahwa satu hari di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi kalau dikatakan umur atau usia Adam 930 tahun, berarti tidak ada satu hari di hadapan Elohim, di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu apa yang sudah disampaikan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Benar atau tidak? Benar, karena tidak ada satu hari, mendekati satu hari. Karena itu supaya Adam dan Hawa tidak kemudian memakan buah pohon kehidupan, maka mereka diusir dari Taman Eden. Kalau mereka tidak diusir, Adam dan Hawa memakan buah kehidupan, maka mereka walaupun sudah berdosa, mereka tetap hidup dan tidak akan mati-mati. Karena itu supaya mereka tidak sampai hidup terus-menerus tetapi ada di dalam dosa, terpaksa mereka diusir keluar. Oleh karena itulah sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, manusia untuk hidup saleh itu harus melakukan perjuangan untuk tidak berdosa. Dalam perayaan Yom Hamatsah hari ini mengingatkan kepada kita, di mana kitab suci katakan jangan ada ragi di antara kalian. Nah, ragi itu lambang daripada dosa atau pengajaran-pengajaran yang tidak berasal dari kitab suci. Di dalam kitab Matius 16 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation, Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya dan firman-Nya berkata demikian. Dan Yesus berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang-orang Farisi dan Saduki. Jadi akibat kekurangan kemuliaan Elohim, maka manusia memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Di antaranya adalah mudah tersinggung karena egonya tidak terkendali. Karena itu kalau kita yang mengaku sudah menjadi milik Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, tetapi mudah tersinggung, perhatikan, mudah tersinggung berarti ego kita masih tinggi,
kita masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh tersinggung. Boleh, namanya juga manusia. Tapi kalau mudah tersinggung itu beda dengan tersinggung. Kalau mudah tersinggung itu sedikit-sedikit tersinggung. Mungkin ada orang tertawa saja tersinggung. Seperti orang yang bindeng. Orang bindeng itu mudah tersinggung, saudara-saudara. Walaupun ada juga orang bindeng yang tidak tersinggung. Tetapi ada banyak cerita, ya, orang bindeng ngomongnya sengau begitu, kemudian nanti ditirukan langsung tersinggung. Padahal kan memang bindeng, ya tidak masalah sebetulnya kan. Wong memang seperti itu. Jadi sangat mudah tersinggung. Mungkin ada orang tertawa sambil melengos lihat ke tempat lain, kita akan tersinggung, kurang ajar mentertawakan saya. Padahal dia tertawa-tertawa sendiri, saudara-saudara, tidak mentertawakan kita. Ini merupakan salah satu contoh orang yang mudah tersinggung. Artinya egonya tidak terkendali. Nah, di dalam kehidupan kerohanian, biasanya tidak bisa membedakan pendapat pribadi dengan pendapat yang belum bisa diterapkan. Misalkan saudara usul kepada saya mau tanya kepada saudara, saudara usul sesuatu kepada saya, boleh atau tidak? Boleh, namanya juga usul. Tetapi kalau kemudian usul saudara itu belum bisa diterima, saudara tersinggung atau tidak? Tersinggung, ya. Wah, saya pendapatnya tidak diterima. Nah, tidak bisa membedakan pendapatnya yang tidak diterima atau orangnya tidak diterima. Saya ingatkan, kalau saudara usul, kemudian usul saudara tidak diterapkan, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, usulnya memang baik, tetapi belum waktunya untuk diterapkan. Yang kedua, usulnya baik, tetapi tidak sesuai dengan visi dan misi gereja. Jadi jangan kita berusaha untuk selalu memaksakan kehendak. Pokoknya kalau saya usul, Pak Yakub harus melakukan. Kalau tidak, berarti Pak Yakub membenci saya. Nah, kalau misalkan saudara usul, kemudian usulnya belum bisa diterima, apakah berarti saya membenci saudara? Tidak sama sekali. Yang belum bisa diterima adalah usulnya, bukan saudaranya. Bisa dibedakan, saudara-saudara? Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan tempat yang seharusnya dibela demi kemuliaan Bapa Yahweh. Ketika usulnya tidak diterima, misalkan saudara biasa main musik, lalu purik itu apa ya? Ngambek. Wes, mulai minggu depan saya tidak mau main musik karena usul saya tidak diterima. Padahal kalau orang tersebut tidak memainkan musik, berarti gereja terjadi kekosongan. Firman Tuhan katakan tentang definisi dosa. Definisi dosa itu bukan kita membunuh, mencuri, berzina misalkan. Memang itu dosa. Tetapi definisi dosa adalah kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, tetapi kita tidak melakukan, itu dosa, saudara-saudara. Jadi definisi dosa adalah kalau kita melakukan baik, tetapi kita tidak mau melakukan, itu dosa. Jadi kalau saudara misalkan pas jam ibadah, saudara punya waktu untuk datang beribadah, tetapi saudara dengan sengaja tidak mau beribadah. Dosa atau tidak?
Itu definisi dosa, saudara-saudara. Dan nanti bisa dikembangkan sendiri. Karena itu kita harus berhati-hati. Yang seharusnya di dalam perjuangan adalah ketika saudara melihat pemain musik ada yang kurang, saudara kok bisa main musik? Sekarang enggak ada istilahnya harus berbuat ini itu. Yang penting seperti yang saya sudah sampaikan, saudara ikut batalion infanteri. Sebagai bukti saudara menyediakan waktu untuk Tuhan dan saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi kalau nanti di dalam pengeterapan berikutnya setelah batalion infanteri generasi yang kedua berakhir, maka saya akan mengeterapkan bahwa semua yang melayani di tempat ini harus yang sudah memiliki sertifikat batalion infanteri. Itu bukan berarti, wah saya sekarang disingkirkan. Nah ini yang disebut orang muda tersinggung. Bukan seperti itu. Kan di dalam batalion infanteri ini pelatihan setiap kali sesi diberi waktu berapa? 1 minggu. Nah kalau selama 1 minggu itu saudara tidak ada waktu untuk mengisi, padahal hanya nonton YouTube, paling berapa sih? Setengah jam kalau tidak salah. Ya lama-lamanya juga 1 jam. Selama 1 minggu saudara tidak punya waktu, bagaimana saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan? Jangan-jangan saudara melayani karena terpaksa, karena tidak enak sama Pak Yakub misalkan. Karena itu saya memberi kesempatan untuk saudara memanage atau mengelola waktu saudara sendiri. Itu motivasi saya. Karena apa? Di dalam pelayanan saya tidak ada istilah singkir menyingkir. Itu tidak ada, saudara-saudara. Tuhan saja tidak pernah menyingkirkan kita. Bahkan ketika saudara berdosa, Yesua rela mati untuk saudara. Kemudian yang kedua, kenapa untuk hidup saleh harus berjuang? Yang kedua adalah karena dunia ini penuh dengan kejahatan, sehingga seringkali memaksa kita untuk melakukan kejahatan. Di dalam kitab suci sudah terbukti apa yang dilakukan oleh Kepa atau Petrus. Di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Lalu Simon Kepa karena memiliki sebilah pedang, ia menghunusnya dan menebas hamba imam besar, dan dia memutuskan telinga kanannya, dan nama hamba itu adalah Malkus. Jadi Kepa ketika melihat Yesua yang menurut dia adalah orang yang baik, orang dalam tanda petik maksudnya ya, bukan betul-betul orang, karena Yesua menjalankan visinya sebagai peran 3 berganda, yaitu dalam wujud seperti manusia tetapi manusia yang sempurna. Kepa berpikir ini adalah orang yang baik, tetapi kok mau ditangkap? Maka spontanitas karena dia dari kaum Sikari, yaitu kelompok preman pada zaman itu, maka dia keluarkan pedang, kemudian dia tebas telinga Malkus, karena dia ingin membela diri untuk gurunya. Tetapi apakah Yesua memuji? Yesua memuji atau tidak, saudara-saudara? Tidak, dikatakan sarungkan pedangmu. Nanti kamu orang yang pakai pedang akan mati oleh pedang. Nah orang yang memberitakan Injil mati karena Injil. Kita mati karena Injil bukan berarti ketika kita memberitakan Injil kita dibunuh orang. Itu salah satu di antaranya. Salah satu di antara yang lain adalah kita harus mematikan diri kita demi Injil, demi kabar baik. Jadi kalau kita memberitakan Injil tetapi ego kita masih belum dimatikan, ego kita masih dominan, maka kehidupan kita tidak akan menjadi berkat.
mulut masih lason hara, mengucapkan kata-kata jahat yang bisa membunuh orang lain. Jadi membunuh itu bukan semata-mata menggunakan pisau atau peluru, tetapi ketika saudara mengucapkan kata-kata yang menghujam mental seseorang sehingga mental seseorang down, itu sama saja dengan saudara membunuh. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, bagi orang yang sudah beriman kepada Bapa Yahweh, Besem Yesua Hamasiah Beruah Kodes, kalau mengucapkan keluar kata-kata, hendaklah keluar kata-kata seperti sedang memberitakan firman. Jadi jangan kata-katanya ini kata-kata yang mematikan mental orang atau mematahkan semangat orang. Ini sama saja dengan membunuh, saudara-saudara. Cuman membunuh secara psikologis dalam kejiwaan. Karena itu hati-hati. Kemudian hal yang ketiga, kenapa untuk hidup saleh perlu perjuangan? Karena tubuh sudah berbuat dosa, maka tubuh menghendaki selalu dienakkan. Kita harus ingat, terkadang Tuhan membangunkan kita pada jam-jam di mana kita sedang istirahat. Nah, kalau saudara sedang istirahat enak-enak tidur, kemudian tiba-tiba saudara terkaget bangun. Pertanyaan saya, apa yang saudara lakukan setelah saudara terbangun itu? Tidur lagi? Kenyataan loh ya, yang sering kali terjadi apa? Tidur lagi. Tetapi pindah tempat tadi katakan ya. Bukan hanya tidur lagi, malah pindah tempat. Saya ingatkan, kalau saudara tidur enak-enak kemudian tiba-tiba terbangun, coba saudara ingat, berarti Tuhan memerintahkan sesuatu dalam hidup kita. Ngapain? Ya kalau belet pipis, ya pipislah sana, enggak masalah. Tetapi ada satu hal yang perlu saudara perhatikan, yaitu untuk berdoa. Saya ingat perkataan Dina beberapa tahun yang lalu ketika masih kuliah. Di Pensacola pada saat itu sedang terjadi angin huriken, angin badai. Pada saat itu saya sedang tidur, tiba-tiba terbangun. Pada saat terbangun saya berdoa. Saya berdoa, saya bentengi keluarga, saya bentengi jemaat, saya bentengi pekerjaan Tuhan. Pokoknya saya berdoa syafaat saja. Kemudian 2 hari berikutnya saya dapat berita bahwa pada jam yang sama ketika saya sedang berdoa karena terbangun itu, rupanya di Pensacola sedang terjadi angin huriken, dan waktu itu Dina sedang ada di pinggir jalan pegangan tiang listrik, saudara-saudara. Ya bisa saja kalau tidak karena kuasa doa, dia akan kabur. Saya ingat betul kejadian itu. Kemudian ketika Dina akan mendapatkan perpanjangan visa, juga saya berdoa siang dan malam, pagi buta di tempat ini. Sementara Dina berjuang untuk bisa mendapatkan green card pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik-baik apa yang disampaikan pada saat ini. Ketika saudara terbangun, coba saudara jangan berusaha untuk tidur lagi. Beri waktu untuk Tuhan minimal 5 menit saja. Bisa enggak 5 menit saudara-saudara? Gampang kalau ngomong amin, bisa, itu paling gampang. Tapi kenyataannya bisa atau tidak? Ya saudara katakan, saya akan berusaha Pak. Nah itu baru sesuatu yang baik ya. Kalau ngomong amin, ya semua orang bisa. Tetapi mau ndak begitu? Karena itu mari kita belajar untuk berusaha melakukannya. Saya jam-jam doa tidak dibatasi waktu. Terkadang saya sedang
membuat video pun sambil saya berdoa. Karena apa? Ketika saya berdoa, ilham itu banyak yang keluar. Khususnya kalau doa pagi. Saya suka doa pagi di tempat ini. Ketika saya duduk di sana, baru duduk saja ilham itu bermunculan. Sehingga saya pada saat yang lain berdoa, saya merenung sambil membuat materi-materi khotbah. Karena saya ingin ketika firman yang saya sampaikan bukan firman asal-asalan. Kalau ditanya Pak Yakob khotbahnya apa? Tergantung Roh Kudus saja nanti bagaimana Roh Kudus yang akan berbicara. Saya katakan orang yang seperti ini belum tentu betul-betul karena Roh Kudus yang akan berbicara dalam hidupnya. Tetapi karena apa, saudara-saudara? Menurut saudara karena apa? Tidak siap untuk menyiapkan firman. Saya terkadang menangis, saudara-saudara. Kalau saya berdoa, saya minta supaya Tuhan memberikan ilham. Besok sudah hari Minggu, tetapi hari ini belum mendapatkan ilham. Saya menangis di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang saya tidak tidur. Sampai jam 3 ilham baru muncul untuk membuat firman. Dari judul yang sudah dipersiapkan, baru saya membuat. Jam 4 selesai. Kemudian saya siap-siap untuk datang ke gereja. Kenapa? Karena saya tahu saudara datang dari rumah untuk pergi ke gereja. Saudara mungkin sudah menyiapkan diri. Saudara sudah ingin mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara hanya menerima sampah yang disampaikan. Karena itu saya harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya sudah sering kali katakan, kalau saya menyampaikan firman, saya tidak melihat orang yang ada di depan saya. Maksudnya bagaimana? Misalkan Pak Jito baru bermasalah dengan saya, maka saya pukuli melalui firman Tuhan. Itu sampah, saudara-saudara. Jadi saya tutup telinga, saya tutup mata, saya menyampaikan apa yang Tuhan ingin disampaikan bagi umatnya. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita jadi pemalas. Memang kitab suci katakan tubuh itu lemah. Tetapi jangan kemudian itu dijadikan dasar ketika terbangun, saya mau tidur 5 menit saja Tuhan. 5 menitnya orang tidur itu berapa lama? Bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa sampai pagi, iya kan? Nah, ayat kita membuka di dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-41. Dari Indonesian Literal Translation berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah. Nah, ini ayat ini yang seringkali dipakai. Kemalasan, perhatikan, kemalasan itu merupakan senjata setan untuk melemahkan roh dengan cara menikmati zona nyaman. Apakah contoh itu ada di dalam kitab suci? Ada. Contohnya siapa? Imam Eli. Imam Eli pada saat itu dititipi seorang anak. Siapa namanya? Samuel. Ibunya menitipkan Samuel kepada Imam Eli. Bapak, ini saya serahkan anak saya untuk Tuhan. Tolong Bapak didik. Tetapi Imam Eli mendidik atau tidak? Tidak. Ketika Samuel malam-malam mendengar suara Tuhan, Samuel, Samuel. Dia pikir Imam Eli yang memanggil, maka dia pergi ke kamar tidurnya Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh tidak anakku, kamu kembali lagi saja. Dia kembali lagi ke tempatnya, dan Imam Eli tidur di kamar tidurnya sendiri. Kitab suci katakan Imam Eli itu badannya gemuk, mungkin obesitas. Orang yang gemuk obesitas biasanya pekerjaannya apa?
tidur. Jadi dia tidur terus, saudara-saudara. Sementara Samuel tidur di ruang bait Elohim, kira-kira seperti di pelataran begini ya. Tempat di mana tabut Elohim ada. Dengar lagi, Samuel, Samuel. Datang lagi dia buru-buru ke tempat Imam Eli. Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Tidak anakku, kembalilah kamu ke tempat tidurmu. Ini kalau direkonstruksikan, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Eli tidak mendidik Samuel untuk bagaimana mendengar suara Tuhan. Begitu sudah mendengar yang kesekian kalinya, baru Imam Eli sadar, oh ini Bapak Yahweh yang berbicara. Nanti kamu kalau dengar lagi ngomong ya, ini hambamu, berbicaralah karena hambamu mendengar. Kira-kira begitu. Lalu benar Imam Eli mengatakan begitu, berarti kan sudah diajar. Akhirnya dia mendengar suara Bapak Yahweh. Ketika mendengar lagi suara Samuel, Samuel, dia katakan ini hambamu, Bapak Yahweh, berbicaralah karena hambamu siap mendengarkannya. Berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Samuel. Lalu pagi-paginya Imam Eli tanya, nak, semalam Bapak Yahweh ngomong apa sama kamu? Wah, ini Samuel deg-deg hatinya, saudara-saudara. Karena Yahweh mengatakan bahwa keluarga Imam Eli akan hancur. Tidak mungkin dong mengatakan, Pak, tadi malam Bapak Yahweh ngomong Bapak mau mati, anak-anak mau mati. Kan tidak mungkin, tidak tega ngomongnya, sehingga dia deg-deg, bingung ngomongnya, saudara-saudara. Tapi Imam Eli mengatakan, jangan sampai kamu tidak mengucapkan apa yang Bapak Yahweh katakan kepadamu, disisakan. Semua katakan apa yang kamu dengar. Barulah dia katakan, kalau direkonstruksikan agak jauh, katakan tadi malam Bapak Yahweh ngomong, Imam Eli akan dut, anak-anak akan almarhum. Seharusnya ketika mendengar suara itu, apa yang dilakukan oleh Imam Eli? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara yang mendengar suara itu, nanti kamu akan mati. Kalau saudara mendengar itu, apa yang akan saudara lakukan? Bertobat, itu harus. Tetapi Imam Eli tidak bertobat, saudara-saudara. Dia katakan apa? Yahweh itu Tuhan yang baik. Biarlah dia melakukan apa yang menurut pandangannya baik, dia lakukan. Nah, inilah nantang istilahnya, saudara-saudara ya. Akhirnya apa? Mati, betul, matinya juga mengenaskan. Duduk di kursi, kursinya patah, lehernya putus karena obesitas, gemuk kan, mungkin 120 kilo bisa saja. Geletak, geblak, mati, anak-anaknya mati, semuanya berantakan semuanya. Kenapa? Karena tidak bertobat. Bagaimana hal itu terjadi? Karena Imam Eli mengenakkan tubuhnya. Orang obesitas kerjaannya tidur, makan, tidur, makan, ada di ranjangnya sendiri. Dia diperintahkan oleh ibunya Samuel, Bu Hana, untuk supaya mendidik anaknya. Dia tidak melakukannya karena dia hidup di zona nyaman. Jangan sampai saudara berada di zona nyaman. Zona nyaman itu adalah satu tempat di mana saudara merasa baik-baik saja. Orang yang selalu berada di tempat baik-baik saja, saudara tidak akan terjadi perkembangan. Tetapi ketika kita harus diajar otak kita untuk stres sedikit saja, di situ ada kemajuan. Saya pernah satu mobil dalam perjalanan dengan almarhum Pak Silas dari Surabaya, dari Malang sampai ke Ambarawa, saudara-saudara. Pada saat itu Pak Silas ini adalah pengajar ilmu jiwa, apa namanya, bukan ilmu jiwa, filsafat, ya.
pengajar filsafat. Kami berbincang-bincang di mobil, beliau katakan begini, Pak Yakub, kalau Bapak ingin maju, taruh pikiran Bapak sampai ambang batas stres. Jangan sampai stres, tetapi ambang stres, Bapak akan mengalami kemajuan. Karena kalau tidak, Bapak tidak akan mengalami kemajuan. Itu saya ingat sampai detik ini, saudara-saudara. Dia dosen filsafat di sekolah, ini tidak usah saya sebut namanya nggak etis juga. Jadi dia mengajar kepada saya. Karena itu ketika saya mengalami stres sedikit, saya bersyukur kepada Tuhan. Jangan ketika kita mengalami stres sedikit langsung patah hatiku jadinya. Wah, ini repot saudara orang yang seperti itu. Terus nanti kita ngomong, Tuhan ada enggak sih? Tuhan tahu enggak saya sedang stres? Nah menurut saudara Tuhan tahu enggak? Tahu dong. Kan kitab suci katakan dia mengetahui rahasia hati. Ayatnya di mana saya sering sampaikan? Mazmur 44 ayat 22. Ya, pinter. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami masalah dan sedikit membuat pikiran agak stres, bersyukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan akan memajukan kehidupan saudara. Jangan sampai saudara patah semangat, patah hati, atau kemudian nantang Tuhan. Jangan, saudara-saudara. Demikian pun saya menghendaki sebagai pelayan pekerjaan Tuhan, biarlah kita melayani dengan sungguh-sungguh karena kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang keempat, kenapa untuk hidup saleh harus berjuang? Karena berjuang menghasilkan pola pikir kemenangan. Meskipun bisa juga gagal, tetapi lebih baik daripada tidak berjuang, pasti tidak menghasilkan apa-apa. Contohnya, untuk seseorang bergelar pahlawan, itu harus apa saudara-saudara? Harus berperang. Orang punya gelar pahlawan harus berperang, ya. Kalau memproklamirkan diri menang, tetapi tanpa perjuangan dan tanpa peperangan, namanya apa? Ayo, saya pernah menyampaikan ini. Kalau saudara misalkan ada orang yang memproklamirkan diri menang, tetapi tanpa perjuangan dan tanpa peperangan, namanya apa? Pahlawan kesiangan atau pengungsi. Pengungsi kan ketika menang kan ikut jingkrak-jingkrak. Hore menang, padahal dia tidak ikut perang. Atau pahlawan kesiangan tadi, ya. Oleh karena itulah maka 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation katakan, perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Jadi untuk kita memiliki iman itu perlu perjuangan. Karena dunia seringkali menggradasi iman kita, sehingga membuat iman kita terkadang naik turun, atau membuat kita bimbang. Tetapi saya ingatkan kepada saudara, jangan bimbang untuk iman saudara. Karena saudara sudah berada di tracknya Tuhan, yaitu percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Tuhan pencipta alam semesta, yang mengasihi saudara. Dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia sebagai Davar Elohim atau firman Elohim, juga sekaligus Elohim itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dan dia yang memberikan bimbingan, memberikan arahan di dalam kehidupan hati dan pikiran kita, yaitu Ruach HaKodes yang disebut Immanuel. Kita sudah berada di tempat yang benar. Jadi perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Pegang teguh hidup yang kekal. Jangan mudah diombang-ambingkan angin pengajaran dunia. Yang untuk itu engkau pun telah dipanggil dan telah mengakui pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi.
Jadi saya katakan saya bangga dengan saudara. Jujur saya katakan saya bangga dengan jemaat. Karena apa? Dalam perayaan 7 perayaan ini yang hadir pun banyak. Artinya saudara peduli dengan 7 perayaan yang Bapak Yahweh perintahkan untuk kita rayakan. Karena itu saya katakan hanya satu, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan satu pujian, Beruah Elohim. Beruah Elohim, umale nafsi, hadre kota nukeladim, ragbeka anu kafetsim, anak nu masih kalamu, baru kabar, baru kabar, ruah Elohim, baru kabar, baru kabar, ruah Elohim. Nanti kita akan masuk di dalam perjamuan roti tidak beragi. Setelah roti ada di tangan saudara semua, nanti saya akan terangkan kenapa kita melakukannya, di mana kita melakukan perjamuan kudus dengan roti tidak beragi tanpa anggur. Oleh karena itu kita menaikkan kembali pujian ini, dan nanti saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Beruah Elohim. Beruah Elohim, umale nafsi, hadek kota nukeladim, rabeka anu kafesim, anak nu masminim kota lampu, baru kabar, baru kabar, ruah Elohim, baru kabar, baru kabar, beruah Elohim. Kami berdoa untuk roti yang ada di depan hamba-Mu. Ketika kami makan roti ini, kami mengingat banyak hal yang nanti akan diterangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Karena itu berkati roti yang ada di depan hamba-Mu ini, supaya kami bukan hanya sekedar makan roti tanpa mengerti maknanya, tetapi kami makan roti untuk mengerti maknanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati pelayan perjamuan kudus roti tidak beragi, supaya kami semua mengingat penderitaan perjalanan bangsa Israel dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Saudara-saudara, dalam makan roti ini anak-anak boleh ikut, ya, anak-anak boleh ikut, karena pada saat itu semua makan roti yang tidak beragi. Beda dengan perjamuan kudus yang ada anggurnya, itu hanya orang yang sudah 12 tahun ke atas. Silakan duduk, kita naikkan pujian ini dan roti akan dibagikan.
Kota Keladi Rabeka Nuka Pensi Anakmu Mas Ninin Botalago Baru Haba Baru Haba Rua Elohim Baru Haba Baru Haba Rua Elohim. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi kami. Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi datanglah. Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Di tempat ini nyatakan kasih dan anugerah-Mu. Datang Roh Kudus penuhi di antara saudara yang akan ikut perjamuan kudus belum dapat roti? Masih adakah yang akan ikut perjamuan kudus belum dapat roti? Kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan saudara makan sebelum saudara mendengarkan firman Tuhan. Pegang roti di sebelah tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Tolong dengarkan dengan baik. Mengapa Yom Hamatsah tidak ada anggur? Di dalam Keluaran 16 ayat 3 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, engkau tidak boleh makan sesuatu yang beragi bersamanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yaitu roti penderitaan, sebab engkau keluar dari tanah Mitsraim dengan terburu-buru, supaya engkau mengingat hari kamu keluar dari tanah Mitsraim seumur hidupmu. Ada beberapa hal. Yang pertama, rotinya tidak beragi
sebagai ingatan bahwa kita tidak boleh ada dosa, karena ragi itu lambang dosa. Yang kedua, keluar dari Mitsrayim dengan buru-buru sehingga tidak sempat membuat roti yang beragi sebagai bekal di perjalanan, karena takut Faro atau Fir'aun berubah pikiran lagi. Yang ketiga, perjalanan dari Mitsrayim ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu tidak boleh ada ragi atau pengaruh atau ajaran dari luar kebenaran. Di dalam kitab Matius 16 ayat 6 bagian B berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Artinya kita harus berjaga-jaga dari ajaran luar. Dalam hal ini adalah ajaran Farisi dan Saduki. Kemudian di dalam Markus 8 ayat 15 bagian B katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes atau Herodos. Ini jika kaum Yudaisme disertai dengan makan sayur pahit untuk mengingat pahitnya kehidupan di Mitsrayim dan pahitnya perjalanan ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Dan kalau kita walaupun tidak makan sayur pahit, perhatikan bahwa kita tidak boleh ada kepahitan hati, tidak boleh ada kebencian terhadap orang lain. Dan yang keempat, Yeshua HaMashiach sebagai roti hidup. Di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 4 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun seraya menanggapi dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh. Yeshua HaMashiach itu firman-Nya Yahweh, dan Yahweh sendiri yang berwujud manusia. Apakah saudara beriman kepada keempat hal tadi? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Ketika kami makan roti ini Tuhan, kami ingat 4 hal. Bahwa kita tidak boleh terkena ragi dosa di dalam kehidupan kita semuanya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mitsrayim dengan buru-buru diselamatkan oleh Bapa Yahweh dari negeri perbudakan, maka kami tidak lagi menjadi orang yang diperbudak oleh dosa. Dalam perjalanan dari Mitsrayim ke tanah Kanaan, ibarat perjalanan kami ada di bumi menuju ke tanah perjanjian, yaitu Samayim, sorga yang mulia. Kami harus menjaga iman kami supaya tidak kena pengaruh dunia. Dan kami tidak boleh membawa kepahitan terhadap siapapun juga di dalam kehidupan kami. Dan kami ingat bahwa Yeshua HaMashiach adalah roti hidup yang membuat kami dihidupkan melalui roti tidak beragi. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang pada malam hari ini telah melakukan perjamuan roti tidak beragi. Kami telah mengingat penderitaan perjalanan dari Mitsrayim menuju ke tanah perjanjian. Untuk mengingat kami, menyalibkan tubuh kami demi kesenangan diri kami yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi biarlah dalam perjalanan kami menuju ke sorga, ke Samayim, kami ada di bawah tuntunan Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Berkatilah seluruh jemaat yang telah ikut perjamuan roti tidak beragi pada malam hari ini. Biarlah
kemuliaan Tuhan dari hari lepas hari menyertai mereka. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Pak Sarmujito. Saya tambah pengumumannya bahwa tadi siang ada baptisan air dan akte baptisnya sudah selesai. Nanti bisa diambil kepada saya. Ya, saya ucapkan selamat kepada yang dibaptis pada hari ini. Biarlah tuntunan Bapak Yahweh boleh terjadi dengan dahsyat luar biasa. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur apabila hari ini Tuhan berkenan memberi kesempatan untuk kami dapat merayakan Yom Hamatsah, perayaan roti tidak beragi yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi kami kerjakan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Berkati juga semua jemaat yang ikut di dalam perayaan Yom Hamatsah ini, baik yang ada di depan kami maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing, baik melalui YouTube, melalui radio streaming maupun melalui radio konvensional. Tuhan berkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Jauhkan dari mara bahaya di jalan, kuasa setan maupun orang jahat, kerusakan kendaraan yang membawa kendaraan, supaya sampai dengan selamat. Dan ketika malam nanti beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga di sepanjang malam kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dijauhkan dari sakit penyakit, orang jahat maupun kuasa setan yang akan mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano oleh kawiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.